hingga wanita berencana pergi ke rumah sakit untuk memberikan uang kepada anak laki-laki. Biaya operasi. Di sudut koridor rumah sakit, secara tidak sengaja mendengar suami berbicara perlahan dengan orang lain. Langkahnya yang awalnya tidak terarah terhenti. Kemudian baru dia tahu ada rahasia hari ini di balik semua ini. Ternyata yang disebut melanjutkan pemalsuan laporan pengobatan anak laki-laki, mengeluarkan biaya lebih dari 200.000 untuk operasi dan masih perlu pemeliharaan jangka panjang. Situasi pengawalan menunjukkan bahwa penyakit anak laki-laki adalah palsu. Suami bahkan ingin mengujinya lagi selama 6 bulan. Wanita mengusap matanya dengan tidak percaya. Wanita berusaha mengumpulkan uang untuk biaya pengobatan anak laki-laki yang sakit parah. Biaya operasi. Selama 5 tahun penuh berada di hutan yang dalam sebagai petugas. Setiap hari ia harus mengangkat peti mati yang berat, melintasi jalan pegunungan yang terjal, diterpa angin dan sinar matahari. Kelelahan yang berlebihan membuat tubuhnya tidak mampu bertahan. Suatu ketika ia secara tidak sengaja tertimpa peti mati dan kakinya patah. Darah mengalir deras, tapi dia menggigit bibirnya dan setelah membalut luka dengan sederhana, dia melanjutkan bekerja. Suami yang seharusnya menjadi teman satu ranjang selama 5 tahun, adalah orang yang bersama-sama menghadapi kesulitan. Tanpa disadari, dia sebenarnya adalah pewaris kaya raya dengan harta miliaran. Dan penyakit serius anaknya, hanyalah cara dia untuk menguji, apakah istri dari kawasan kumuh ini setia. Wanita yang hatinya hancur langsung mengeluarkan telepon untuk menelepon kakaknya dan mengatakan ingin bercerai. Suaranya bergetar. Dengan sedikit kepastian, ternyata wanita yang dianggap rendah oleh suaminya, adalah wanita yang dianggap tidak berarti. Sebenarnya adalah putri dari keluarga kaya sejati. Dulu dia pergi dari rumah demi cinta, dan menjalani hidup yang sederhana bahkan miskin bersama suaminya. Namun hasilnya berakhir seperti ini. Kakaknya di ujung telepon menjawab dengan tegas, membuatnya tenang. Besok dia akan menjemputnya pulang. Tidak akan membiarkannya disakiti lagi. Setelah menutup telepon, wanita memutuskan untuk tidak lagi diatur oleh orang lain. Saat itu, dia menerima pemberitahuan utang biaya rumah sakit sebesar 200.000. Pemberitahuan untuk segera membayar. Suara notifikasi pesan singkat terdengar sangat tajam di ruang yang sunyi. Karena suami dan wanita lain ingin berpura-pura, dia pun memutuskan untuk menemani mereka menyelesaikan pertunjukan terakhir. Dia menarik napas dalam-dalam dan kembali masuk ke ruang perawatan. Menghadapi suami yang hipokrit dan wanita itu, dia tidak membongkar semuanya, hanya berdiri diam di samping, melihat mereka berakting dengan tatapan yang menunjukkan sedikit ketidakpedulian. Wanita itu melihat putranya yang manja kepada wanita lain. Suami sangat perhatian kepada wanita itu. Di dalam hati hanya tersisa 3 rencana. Wanita itu berpura-pura menuang air di ruang perawatan. Secara tidak sengaja membakar tangannya. Dia mengeluarkan jeritan. Suami langsung panik seolah dunia